adik-adikku semuanya, untuk kelas 3 dan kelas 4, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD pastinya hari Rabu 17 Februari 2021. Nah, untuk tema yang akan kita bahas kali ini kelas 3-nya yaitu awas api, dan untuk kelas 4 yaitu mengenal musim dan diagram. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Nah, karena kakak sudah mencapai 10.000 subscriber, sebagai rasa syukur kakak akan memberikan giveaway. Bagi adik-adik yang belum mengikuti giveaway dari kakak, adik-adik bisa lihat di kolom komentar ya, kakak tulis untuk langkah-langkah mengikuti giveaway-nya. Gampang banget kok adik-adik, dan adik-adik bisa mendapatkan hadiah pulsa. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan yang sudah ikut giveaway. Sekarang kita langsung masuk ke videonya. Untuk kelas 3 kali ini berjudul Awas Api. Untuk sinopsisnya adalah Kak Jo, Dodi, dan Sinta membahas tentang jenis-jenis benda cair dan kegunaannya di sekitar kita. Kemudian, Kak Jo membacakan cerita berjudul Kebakaran di Kota Mainan. Mereka membahas kata-kata baru dari bacaan tersebut lalu merangkainya menjadi kalimat. Setelah itu, mereka belajar mendapatkan pecahan 1/4 dengan cara membagi isi 1 botol 1 liter menjadi 4 gelas kecil berukuran sama. Setelah itu, Dodi dan Sinta mengerjakan soal terkait pembagian 1/4 dan setengah liter. Mereka mengakhiri acara dengan menyanyikan lagu Gelang Si Paku Gelang. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 3 kali ini ya adik-adik. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, maupun penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan hal yang menjadi penyebab umum timbulnya kebakaran dalam rumah tangga. Nah, yang pertama itu ada korek api atau merokok. Nah, biasanya untuk korek apinya ini anak-anak sering bermain korek api dan biasanya tersambar benda yang mudah terbakar sehingga bisa terjadi kebakaran. Kalau merokok ini biasanya bapak-bapak itu membuang putung rokok sembarangan. Nah, sehingga putung rokok ini bisa menyambar benda yang mudah terbakar sehingga akan terjadi kebakaran yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada bahaya listrik. Nah, ini biasanya ada konsleting. Nah, maka dari itu kenapa kalau kita bepergian jauh sebaiknya kita menitipkan rumah kita ke tetangga atau saudara yang sangat kita percaya supaya listriknya bisa dicek kalau lampunya ataupun kita sedang menyolokkan sesuatu. Nah, itu harus dicek berkala karena jika terjadi konsleting bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pemanasan berlebihan dan bahaya memasak. Nah, ini juga bisa. Bahaya memasak ini biasanya apinya itu tersambar kain atau benda-benda lain yang mudah terbakar sehingga ini bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Dan inti dari ketiga itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar ini lebih baik dijauhkan dari api sehingga menghindari terjadinya kebakaran. Dan yang kelima ada gas LPG. Nah, gas LPG ini juga rawan meledak adik-adik kalau adik-adik tidak memasangnya dengan benar, apalagi jika ada api di sekitarnya. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya jika di dapur, lebih baik didampingi mama atau bunda atau ayah atau papa kalian. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Sebutkan langkah-langkah penting untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Jawabannya, yang pertama, kita tidak boleh panik. Kita harus tetap berpikir bagaimana caranya kita bisa keluar dari kebakaran tersebut. Yang kedua,
Matikan peralatan listrik. Jika masih sempat, lebih baik kalian bisa mematikan peralatan listrik agar kebakarannya tidak semakin meledak atau semakin besar. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan kalian karena kebakaran ini menimbulkan asap. Dan asap jika masuk ke saluran pernafasan kalian akan sesak dan akan susah berpikir ataupun berjalan, sehingga kalian tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Yang keempat, ikuti petunjuk evakuasi. Jika sudah ada pemadam kebakaran dan oleh petugas dikasih petunjuk, kalian harus mendengarkan dengan baik dan mengikuti arahan atau petunjuk dari evakuasi tersebut agar kalian selamat. Dan yang kelima, jangan sampai terjebak di keramaian. Jadi intinya itu yang pertama tadi ya adik-adik, jangan panik, karena jika kita panik kita akan ikut arus ke arah yang keramaian tersebut. Kita mikirnya orang itu mempunyai jalan keluar, padahal belum tentu orang itu punya jalan keluar. Jadi intinya jangan panik dan semoga kita semua terhindar dari musibah kebakaran ini. Oke, untuk yang kelas 3 sampai situ dulu. Sekarang kita masuk ke kelas 4 di episode 32 berjudul Mengenal Musim dan Diagram. Sinopsisnya adalah kakak dan adik mengajak teman-teman di rumah untuk membaca cerita konser menyambut musim kemarau. Apakah teman-teman tahu tentang jenis penanda musim yang dibahas di buku cerita ini? Adik lalu mengajak teman-teman pemirsa belajar membaca diagram pohon cendana dari perbedaan tingginya dan mempelajari jenis-jenis diagram lainnya. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal untuk kelas 4. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan hewan yang punya kemampuan unik memprediksi cuaca. Jawabannya yang pertama ada burung. Jika mereka terbang tinggi, itu berarti cuacanya sedang cerah. Dan jika burung itu terbang cukup rendah, maka cuaca akan ada cuaca buruk atau biasanya hujan, angin, atau sebagainya. Yang selanjutnya ada kata. Jika suara kata sudah mulai keras dan terjadi dalam waktu yang lama, maka pertanda akan terjadi badai. Mungkin kata ini memberi isyarat ke teman-temannya ya. Jadi manusia juga bisa ikut isyaratnya kata ini. Jika suaranya mulai keras dan cukup lama, maka akan pertanda adanya badai. Yang ketiga atau yang terakhir, ini ada semut. Semut justru akan lebih fokus ke rumah mereka saat merasa alam mulai buruk. Sebelum badai datang, semut biasa memperbaiki rumah dengan memperkuat gundukan tanah untuk rumah mereka. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang mempunyai keunikan memprediksi cuaca. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan contoh kalimat majemuk setara sejalan. Nah, yang perlu adik-adik tahu, kalimat majemuk setara itu ada dua, yaitu setara jalan dan setara berlawanan. Untuk yang kelas 4, kita belajar yang setara jalan dulu ya adik-adik. Untuk jawabannya, yang pertama, saya sedang mencuci pakaian di halaman belakang dan ibu, ini kebalik ya adik-adik, dan ibu sedang memasak di dapur. Nah, contoh yang kedua yaitu Tika sedang mengikuti study tour ke Bali dan Adi mengikuti study tour ke Jawa Timur. Contoh yang ketiga, Adit selalu berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, selanjutnya, saya tidak pernah pulang malam lagi setelah kejadian perampokan yang menimpa tetangga saya. Dan yang terakhir, ibu selalu memasak untuk keluarganya sebelum berangkat berjualan di pasar. Jadi dari kalimat contoh ini bisa disimpulkan bahwa kalimat setara jalan ini berarti antara kalimat satu dan kalimat yang lain, kalimat satu dan kalimat dua sebenarnya bisa berdiri sendiri. Contohnya nih, saya sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Ibu sedang
memasak di dapur. Kan ini suatu kalimat yang bisa berdiri sendiri, tapi dihubungkan dengan kata dan, sebelum, setelah, sebelum, seperti ini ya adik-adik. Sudah paham kan kenapa ini dinamakan kalimat majemuk sejalan? Karena kalimat satu dan kalimat yang kedua bisa berdiri sendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Oh iya adik-adik, giveaway-nya masih sampai tanggal 19 Februari loh. Jadi adik-adik yang belum ikut bisa segera ikut ya. Oke, terima kasih.